Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat Idul Fitri atau perayaan Hari Raya Idul Fitri sudah mulai mendekati. Karena itulah kita perlu memperhatikan beberapa hal, apakah dalam kondisi COVID-19 ini Idul Fitri bisa kita laksanakan di masjid, di tanah lapang, di musola, atau kita akan melaksanakannya di rumah. Nah, untuk itu maka kita harus memperhatikan kondisi daerah kita masing-masing. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh kamu sholatnya harus di rumah, oh kamu sholatnya harus di masjid atau di tanah lapang. Tidak harus. Karena itu maka kita akan melihat terlebih dahulu kondisi daerahnya masing-masing. Ini bisa kita tunjukkan misalnya kalau misalnya daerah kita itu berada di kawasan yang sudah terkendali, COVID-19-nya sudah terkendali pada saat 1 Syawal 2020 atau 1441 Hijriah, kondisinya di daerah itu sudah terkendali, maka kita dibolehkan untuk sholat Idul Fitri di tanah lapang, di masjid, musola yang berkerumun banyak orang gitu. Tapi yang dimaksud dengan terkendali itu adalah angka penularan menunjukkan kecenderungan menurun dan kebijakan pelonggaran aktivitas sosial yang memungkinkan terjadi kerumunan berdasarkan ahli yang kredibel dan amanah. Jadi ada ahli yang menjelaskan bahwa di situ telah menurun kecenderungan COVID-19-nya. Jadi dia terkendali lah. Yang kedua, daerah kawasan yang terkendali bebas COVID-19 dan diyakini tidak terdapat penularan. Nah, kalau begini berarti aman, itu sholat Idul Fitrinya bisa di tanah lapang atau di masjid. Berarti untuk daerah yang terkendali COVID-19-nya lebih baik sholatnya di tanah lapang, tetapi harus juga memperhatikan protokol kesehatan dan mencegah terjadinya potensi. Jadi kalau mereka yang sholat di masjid atau di tanah lapang, yang paling penting adalah bagi yang sudah terkendali maka harus memperhatikan protokol kesehatan untuk menghindari potensi. Jadi potensinya silahkan sholatnya di masjid atau tanah lapang, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi kita bisa menentukan kapan kita akan sholat di rumah, Idul Fitri di rumah atau di masjid. Jadi kriterianya kalau daerahnya aman, daerahnya terkendali COVID-19-nya menurut petunjuk pemerintah dan juga petugas-petugas yang berwenang itu aman, nah kita sholat di tanah lapang dan masjid. Tapi kalau menurut daerah sekitar itu tidak aman, tidak terkendali, maka lebih baik sholat di rumah. Nah pertanyaannya, bagaimana tata cara sholat di rumah itu? Nah, di sini kita akan menjelaskan tata caranya. Nah ini, kalau misalnya sholat Idul Fitri di rumah, sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di rumah dapat dilakukan secara berjamaah dan dapat dilakukan secara sendiri. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya kita sholat di rumah, kita bisa dengan cara berjamaah dan dengan cara sendiri-sendiri. Kalau berjamaah bagaimana caranya? Kalau berjamaah berarti ya persis sebagaimana kita sholat di masjid itu, sebagaimana kita sholat di tanah lapang kalau kita berjamaah. Nah kalau berjamaah berarti jumlah jamaah itu yang sholat minimal 4 orang, 1 orang imam dan 3 orang makmum. Jadi kalau misalnya imamnya bapaknya, lalu anaknya 2, istrinya 1, nah, kakeknya ada, nah itu bisalah sholat jamaah minimal 4 orang, 1 orang imam, 3 orang makmum. Tata caranya bagaimana tata caranya? Nanti akan kita jelaskan kaifiat sholat mengikuti ketentuan angka 3 panduan kaifiat sholat Idul Fitri berjamaah dalam fatwa ini. Fatwa ini adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2020, wahai sahabatku. Jadi kaifiat sholatnya kalau dia berjamaah berarti mengikuti seperti biasanya, kayak di masjid itu seperti biasalah, wahai sahabatku. Kemudian ada khutbah juga. Usai sholat id, khotib melaksanakan khutbah dengan mengikuti ketentuan angka 4 ya seperti biasanya. Jadi kalau
khutbahnya seperti apa ya seperti itu. Artinya kalau misalnya dia sholat di rumah, ada jamaah, berjamaah, yo ada imamnya, ada khotibnya juga berkhutbah, gitu. Jika jumlah jamaah itu kurang dari 4 orang, atau jika dalam melaksanakan sholat jamaah di rumah tidak ada yang berkemampuan untuk khutbah, kurang dari 4 orang, jadi kurang dari 4 orang, atau di antara 4 orang itu jumlahnya sudah ada 4 orang tapi nggak ada yang bisa khutbah. Dan tidak ada yang bisa khutbah. Kalau tidak ada yang bisa khutbah, maka berarti sholat Idul Fitri boleh dilakukan berjamaah tanpa khutbah. Jadi boleh dilaksanakan berjamaah tanpa khutbah. Jadi tidak harus ada khutbah, gitu. Tidak harus ada khutbahnya. Ya, berarti sholat sendiri-sendiri tidak harus ada khutbahnya. Nah ini. Terus kemudian jika sholat Idul Fitri dilaksanakan secara sendiri, maka ketentuannya niat. Niatnya bagaimana? Usolli sunnatan la Idul Fitri rok'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat lillahi ta'ala. Jadi begitu. Jadi dilafatkan ini sunnah tapi hakikatnya niatnya adalah di hati. Dilafatkan pakai usolli sunnatan Idul Fitri ini hukumnya adalah sunnah. Dilaksanakan dengan bacaan pelan, sir. Apa definisinya sir itu? Definisinya adalah cukup didengarkan oleh dirinya sendiri dan tidak didengarkan oleh orang lain. Itu namanya sir. Kalau jahar itu bisa didengarkan orang lain. Kalau ada makmumnya berarti jahar. Itu didengarkan oleh makmumnya. Tata cara pelaksanaannya mengacu sebagaimana angka 3 pada panduan kaifiyat itu. Intinya begini, wahai sahabatku, intinya kalau misalnya di daerah kita itu ternyata rawan penularan COVID-19 dan menurut pihak yang berwenang sebaiknya sholat di rumah, maka sholat di rumah Idul Fitri itu ada 2 cara. Yang pertama dengan cara jamaah atau sholat sendiri-sendiri. Kalau misalnya berjamaah berarti nanti ada khutbahnya. Tapi kalau misalnya ternyata mereka tidak ada yang bisa khutbah bagaimana? Ya tidak usah berkhutbah, tidak usah pakai khutbah, tidak usah pakai khutbah nggak apa-apa. Kalau misalnya sendiri-sendiri bagaimana caranya? Caranya adalah sebagaimana sholat biasa Idul Fitri itu sendiri-sendiri, tapi dilaksanakan dengan cara sir, dengan cara tidak nyaring. Nah ini sekarang saya akan menunjukkan tentang bagaimana kalau misalnya sholat Idul Fitri berjamaah, cara-caranya bagaimana. Ini cara-caranya. Panduan kaifiyat, ini panduan kaifiyat sholat Id berjamaah. Sebelum sholat disunahkan untuk memperbanyak bacaan takbir, tahmid, dan tasbih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Disunahkan untuk banyak membaca takbir, tahmid, alhamdulillah, baca subhanallah, subhanallah, dan lain sebagainya. Sebelum sholat, kalau ini jamaah wahai sahabatku, maka diseru as-sholata jami'ah, sama dengan sholat tarawih itu loh, as-sholata jami'ah. Karena kalau untuk sholat sunnah itu as-sholata jami'ah, kalau untuk sholat fardu pakai azan dan iqomah. Niatnya tadi niat usolli sunnatan li Idul Fitri rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Kalau dia jadi makmum, kalau jadi imam ya imaman lillahi ta'ala. Lagi-lagi niat yang pakai pelafat ini hukumnya sunnah. Intinya niat di dalam hati. Terus membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, mengangkat tangan. Terus setelah itu membaca doa iftitah. Setelah doa iftitah membaca takbir 7 kali. Yang seperti biasa Allahu Akbar, nanti disela-selai dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar seperti biasanya. Terus membaca surat Fatihah, diteruskan membaca surat-surat pendek dari Al-Quran. Kemudian ruku, sujud, di antara 2 sujud dan seterusnya hingga berdiri lagi seperti sholat biasanya itu, seperti sholat biasanya gitu. Itu kalau sholat berjamaah. Terus pada rakaat kedua sebelum membaca Al-Fatihah disunahkan takbir sebanyak 5 kali sambil mengangkat tangan. Sama kalau yang tadi rakaat pertama itu adalah 7 kali, maka pada rakaat kedua ini adalah 5 kali.
Nah, nanti berbeda dengan khutbah. Kalau khutbah itu takbirnya pada khutbah pertama itu adalah 9 kali, kemudian khutbah yang kedua itu adalah 7 kali. Kemudian membaca surat Al-Fatihah sama dengan rakaat pertama, rukuk, sujud, dan setelah itu salam. Tadi kan ketika jamaah harus ada khutbahnya. Bagaimana khutbahnya? Ini khutbahnya. Khutbah Id hukumnya adalah sunnah yang merupakan kesempurnaan sholat Idul Fitri. Khutbah Id dilaksanakan dengan 2 khutbah. 2 khutbah itu tandanya bagaimana? Kan di antara 2 khutbah itu ada berhenti nanti. Ketika berhenti itu berarti sebelum berhenti itu berarti khutbah pertama, dan setelah berhenti itu berarti khutbah kedua. Khutbah pertama dilakukan dengan cara membaca takbir sebanyak 9 kali. Ketika sholat takbirnya rakaat pertama itu 7, rakaat kedua itu 5. Tapi kalau ketika khutbah, takbir pada khutbah yang pertama itu 9 kali, dan nanti pada khutbah yang kedua takbirnya adalah 7 kali. Pertama membaca takbir, terus memuji Allah, alhamdulillah sekurang-kurangnya, terus membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Kemudian berwasiat tentang takwa, ittaqullah misalnya, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa adalah imtithalul awamir wajtanabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Terus kemudian membaca ayat Al-Quran. Setelah itu, setelah membaca ayat Al-Quran, nanti menjelaskan isi-isi kandungan Al-Quran, menjelaskan tentang zakat misalnya begitu, menjelaskan tentang puasa boleh. Setelah itu berhenti, istirahat sejenak, duduk. Setelah itu baru khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua membaca takbir 7 kali, memuji Allah, membaca sholawat, berwasiat tentang takwa, lalu berdoa untuk kaum muslimin. Nah, itu khutbah. Jadi kalau misalnya kita sholat di rumah, dilaksanakan berjamaah dan ada khutbahnya. Khutbahnya seperti yang kita tunjukkan ini, wahai sahabatku. Intinya bahwa pelaksanaan sholat Idul Fitri itu adalah sunnah muakkadah. Karena dia adalah bagian dari sunnah muakkadah, maka sebaiknya memang dilakukan. Kalau misalnya tidak bisa di masjid, ya di rumah. Dalilnya, kenapa kok tidak bisa di masjid? Nah, ini dalilnya di sini, dalilnya ada. Dalilnya adalah wala tulqu biaidikum ila tahluka, Al-Baqarah 195. Janganlah engkau jatuhkan dirimu, jangan engkau menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Kalau kita nanti dalam Covid yang belum terkendali dan kita sholat di tanah lapang, di masjid yang kumpul banyak orang, kita dikhawatirkan dalam kondisi menjerumuskan diri kita dalam kebinasaan. Yang kedua, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan. Jadi kalau tidak bisa di masjid, ya di rumah. Di rumah tidak bisa, ada yang tidak bisa untuk khutbah, ya tidak usah khutbah. Enak. Kalau misalnya tidak bisa jamaah, sholat sendiri. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairul li anfusikum. Nah, ini bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, menurut kemampuanmu, dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Jadi kita mudah-mudah. Jadi kalau nggak bisa, ada yang tidak bisa khutbah, ya cukup tidak ada khutbahnya di rumah. Kalau misalnya di rumah tidak ada yang bisa jadi imam, ya sholat sendiri. Nah, dalilnya mana? Ini la dororo wala diroro darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Ini kaidah fikihnya al-masyaqqatu tajlibut taisir, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bin maslahah. Ini kita mengikuti imam, mengikuti presiden gitu. Dan tidak mungkin presiden itu mendorong kita kepada sesuatu yang jelek, tidak mungkin, apalagi nanti dikuatkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Loh, kok tidak ada khutbahnya? Loh, kok sholat sendirian? Nah, ini dalilnya la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa didapat semuanya, tidak usah ditinggalkan semuanya. Jadi kalau misalnya di masjid karena Covid lalu kita tidak bisa sholat jamaah di masjid, ya di rumah jangan tidak sholat, ya tetap sholat. Walaupun tidak ada khutbahnya, tidak ada yang bisa khutbah, nggak apa-apa. Karena la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa didapat semuanya, maka tidak usah, maka tidak boleh ditinggal seluruhnya. Tetap apa yang bisa dan apa yang bisa dilakukan. Wahai sahabatku, itu adalah ketentuan kalau misalnya kita sholat di rumah, panduan kita sholat di rumah. Bagi sahabatku yang belum jelas, bisa membaca
Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2020 tentang panduan kaifiat takbir dan sholat Idul Fitri saat pandemi COVID-19. Jadi Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2020 itu mungkin akan lebih jelas. Kalau belum jelas lagi bisa bertanya kepada guru-guru ahli agama yang terdekat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.